Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan podcast Putri Muda. Jangan lupa ya di like and share and comment biar makin bertambah viral ya video kita. So teman-teman, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman pengen ngulik-ngulik juga ya dapurnya Koprumnas nih, yang memang dari awal dibangun tuh Koprumnas sudah digitalisasi. Jadi ketika ada PPKM, mau ada dirumahkan, WFH, WFH, insya Allah secara sistem kami sudah siap. Karena dari pertama memang konsep daripada Koprumnas adalah e-commerce marketing. Mau tahu nggak dapurnya Koprumnas ya? Biar kita tahu semua sebetulnya Koprumnas seperti apa. Karena banyak banget ini pertanyaan ya dari TKW-TKW di luar negeri terutama. Ini banyak yang nanya, bisa nggak sih saya daftar online? Nah, kita tuh pengen mempermudah gimana caranya. Mau tahu ya? Oke, langsung aja kita ketemu dengan manajer IT-nya ya, biar Anda semakin jelas lagi sebetulnya siapa sih orang di belakang Koprumnas nih. Keren banget ya. Insya Allah datanya aman nggak sih? Seperti apa sih keamanannya? Karena sekarang nih banyak banget kan ya di era PPKM ini, banyak banget aplikasi-aplikasi yang membocorkan data-data konsumennya. Nah, ini kita juga pengen tahu dari sisi keamanannya seperti apa. Oke, kita kulik langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kira-kira nih pemirsa nih, Pak, ini kan pada pengen tahu ya di masa PPKM ini sebetulnya Koprumnas tuh dengan banyak konsumen seperti apa sih backup datanya. Nah, ini kan Pak Ibnu yang lebih tahu dapurnya ya. Mungkin untuk pertama yang mau saya tanyain, kira-kira kapan sih Bapak mulai bergabung dengan Koprumnas? Boleh nggak diceritain, Pak? Kalau untuk mulai bergabung itu mungkin di tahun 2020 ya. Bulan Juni, tepatnya bulan Juni saya pada saat itu ketika masuk ini agak unik sih ceritanya, Bu. Ya, gimana? Tapi mohon maaf sebelumnya baru pertama kali IT tampil di podcast. Jadi agak grogi ya? Iya, agak grogi. Gak usah grogi, Pak, tenang aja, santai, relax. Jadi gimana? Jadi gini, awal-awal masuk ke sini tuh awalnya gini, Bu. Jadi tuh dulu itu ya, sebelum saya di sini tuh saya sempat ini paling anti ya namanya riba tuh. Paling anti yang namanya riba, sampai saya tuh bikin sebuah sistem sosial media di mana sistem itu kita mau bikin konsep di mana uang itu kita convert jadi dinar atau emas. Oh gitu. Ya, dan di situ juga ada edukasi tentang agama. Terus kita juga bisa bersosial media ria kayak di Facebook dan Instagram. Terus? Ya, dan pada saat itu saya bikin. Nah, setelah jalan itu, nah di sini saya nemu Koprumnas. Ketika nemu Koprumnas ini unik ya, bikin rumah tapi sistemnya nggak pakai bank, nggak pakai dibayar sama bank gitu. Dan menurut saya cukup apa ya, dengan syariah Islam itu pas gitu. Memang sistemnya gotong royong gitu. Ya, sistem gotong royong. Dari situ saya tertarik dan akhirnya saya masuk ke Koprumnas ini. Saya masuk dan saya kaget juga. Kenapa? Ternyata Koprumnas bukan hanya menawarkan rumah, tapi dia menawarkan juga untuk mengangsur rumahnya. Itu ada Kopermat, ada Postjek. Ya, kalau misalnya memang bisa jadi ojek online. Ya, yang artinya memang bukan hanya konsumen itu membayar uang bulanan, angsuran bulanan gitu. Artinya tapi ada solusinya. Ada solusinya, betul. Jadi tertariknya karena kita memberantas riba ini, akhirnya Mas Ibnu tergerak mau gabung gitu. Betul. Jadi awalnya lebih ngelihat ke arah ini siarnya ada gitu ya. Sebelumnya Pak Ibnu di mana sih sebelum di Koprumnas, ngerjain apa sih sebelumnya? Sebelum di Koprumnas saya banyak sebelum di Koprumnas saya tuh di Ireland ya. Di airline. Ya, penerbangan. Penerbangan saya pernah. Terus juga pernah di travel haji umroh. Ya, dunia kargo juga pernah. Pernah dunia kargo sama dunia yang riba juga pernah. Oh gitu. Terus akhirnya mulai tergerak hijrah dari riba itu di tahun 2020 itu. Betul. Sebenarnya tahun 2019 saya udah mulai hijrah sih. Udah mulai ninggalin. Dan makanya saya bikin suatu sistem sosial media dan sampai sekarang pun masih jalan. Masih jalan sistem sosial media itu. Jadi mirip-mirip kayak Facebook lah, cuman untuk muslim. Oh, jadi emang bener-bener Pak Ibnu tuh udah berhijrah tuh. Terus aku pengen tahu, ini kan ngomong-ngomong nih ya, aku jujur aja, di Koprumnas gajinya kecil loh. Itu kenapa sih Pak Ibnu kok mau bertahan sampai hari ini? Apalagi kan ngelihat Pak Ibnu kan tahu ya, kebanyakan itu konsumen kami adalah menengah ke bawah.
yang notabene mereka tuh gaptek, gagap teknologi ya, terutama maaf kalau kayak pembantu tukang sayur ya, segala-gala macam yang nggak pernah pegang handphone, yang biasanya handphonenya jadul, bahkan mereka nggak ngerti itu di Play Store apa, nah gitu. Kira-kira kenapa Pak Ibnu bertahan gitu ya? Karena saya lihat dari Koprimnas juga kayaknya nggak menjanjikan gaji besar. Kenapa sih Pak? Mungkin karena kepuasan sendiri kali ya, karena melihat orang-orang MBR yang berpenghasilan rendah itu bisa punya rumah, dan di satu sisi saya melihat Koprimnas ini bukan hanya ngambil properti gitu. Di sini tuh platform gimana Koprimnas itu mungkin bisa jadi ladang bisnis, bisa untuk beli rumah yang, dan juga untuk bisa penghasilan mereka juga, karena Koprimnas itu saya bilang udah bukan aplikasi, platform. Jadi platform. Jadi kita sebenarnya udah mau menempatkan diri menjadi unicorn nanti mungkin ke depannya ya. Bisa. Karena kan ini baru startup ya. Iya. Kita baru mulai di startup. Bapak udah tahu belum kita udah ada Copper Zone sekarang. Iya. Nah, itu kemarin rencana tuh nih, ini lebih gila lagi. Pak Dirut itu rencana besok mau bikin live streamingnya TV Copper Zone. Wah, jadi kayaknya kita bakalan lebih gede lagi nih, Pak. Betul. Ya, jadi ibaratnya kita berkembang terus ya. Dan Bapak senangnya ini dari kecil ya. Maksudnya Bapak kan pegang ini kan kalau nggak salah aplikasinya sempat dirubah ya. Iya, betul. Sempat di change ya dari yang lama ke yang baru. Jadi sekarang yang baru ini bedanya yang lama dengan yang baru apa tuh, Pak? Kalau yang lama itu sistemnya kurang fleksibel, Bu. Kalau yang lama, kalau yang sekarang lebih fleksibel dalam penghitungan data, semuanya lebih akurat dibandingkan yang lama. Oh, dan yang kedua juga tampilannya lebih sederhana ya. Iya, jadi lebih apa sih, friendly. Betul, user jadi friendly. lebih user friendly, orang ibaratnya nggak ribet-ribet. Nah, kalau dari sisi pendaftaran nih Pak, ini kan banyak banget nih ya, terutama yang dari luar negeri ya. Maaf ya Pak, ini kan rata-rata TKW. Pekerjaan mereka notabene asisten rumah tangga lah ya. Dan mereka udah nggak terlalu ngerti banget lah gitu loh untuk pendaftarannya. Sebetulnya cara ngedaftar pertama kali tuh di Koprimnas seperti apa sih Pak? Ini kan pada bingung nih rata-rata. Emang bisa online ya jualan rumah? Emang pasti ACC ya? Itu kan mereka kan bingung karena mereka terbiasa dengan konvensional. Jadi kalau di Koprimnas sendiri gimana sih Pak? Kalau untuk pendaftaran cukup mudah ya. Untuk Koprimnas ini cukup mudah, cuman modal KTP doang. Iya, terus modal KTP. nanti bisa diliatin di screen kita ya di sini ya. Jadi nanti tinggal download aplikasinya. Betul, di Play Store. Iya. Oke, namanya Koprimnas. Koprimnas. Terus setelah itu apa yang harus mereka lakukan? Setelah download Koprimnas, maka nanti akan ditampilkan menu. Di dalam menu itu ada tombol pendaftaran. Nanti di screen-nya bisa kita minta editor dibikinin. Betul. Nanti tinggal diklik aja daftar, tinggal masukin nama, nomor KTP, email, paspor, dan pilih propertinya. Ya, pilih propertinya tuh yang mau yang mana, upload foto KTP-nya, daftar. Udah gitu doang? Udah, gitu doang. Kok gampang banget sih, serius? Itu udah dijamin ACC tuh Pak? Dijamin ACC. Masya Allah. Jadi buat teman-teman ya, ini gampang banget daftar di Koprimnas, Masya Allah. Betul. Jadi cuman KTP aja. Nah, tapi sekarang gini kan, sekarang banyak nih marak penipuan-penipuan ya Pak, terutama pinjol-pinjol katanya sering jual beli data. Nah, ini untuk keamanan data kita Pak, terutama di Koprimnas ya. Ini kan udah ada berapa sih Pak anggota Koprimnas sampai saat ini ya? Untuk sampai saat ini anggota total ya Bu ya? Konsumennya udah berapa? Konsumen kita tuh sudah ada sekitar 6 ribuan. 6 ribuan. Yang nggak aktif tuh 6 ribuan juga kan? Yang nggak aktif totalnya bisa di angka 20 ribu. Astagfirullah, serius Pak? Iya. Masya Allah, keren banget ya, Koprimnas sudah 20 ribu orang. Terus jadi maksudnya di aplikasi kita ini kan semudah banget kayak aplikasi-aplikasi online yang lainnya. Betul, ya Pak ya. betul. Jadi hanya dengan KTP mereka langsung bayar dan langsung transfer ke rekeningnya Koprimnas ya. Iya, betul. Bukan rekening pribadi ya Bukan. Pak, atas nama PT ya. Atas nama PT. Nah, keamanan datanya gimana tuh? Mereka pada tanya tuh Pak. Untuk keamanan data kita menggunakan enkripsi Bu, sistem enkripsi yang kuat, dan kita juga setiap form yang diisi itu menggunakan sistem token. Jadi tidak bisa kalau misalnya andai kan dia daftar, lalu dia tinggal dan 10 menit 20 menit saja nih dia tinggal, dia coba daftar, nggak akan bisa karena tokennya akan expired. Gitu. Serumit itu gitu. Dan kalaupun data kita
dilihat oleh orang awam itu nggak akan bisa dibaca. Oh, ini kan suka banyak marak nih orang hacker-hacker gitu ya. Itu Bapak gimana dalam melindungi data konsumen kita yang notabene ya kalau yang aktif sekitar 6.000-an ya, itu notabene gimana cara melindunginya? Karena mereka juga khawatir kan, saya takut nanti data saya, maaf Pak, ini di kadang-kadang di bank-bank ataupun di leasing-leasing ya, itu data-data nasabah tuh suka diperjualbelikan. Saya tuh juga baca tuh gitu. Nah, kalau kita Koprimnas gimana nih Pak? Data kita semua terenkripsi Bu. Jadi kita punya kunci. Kunci itu yang kunci itu hanya pemiliknya yang punya. Pemilik data tersebut yang punya, dan kunci itu akan selalu dirubah setiap 10 menit. Oh gitu ya. Jadi mereka nggak sembarangan. Ada kayak pakai OTP gitu ya? Iya. Namanya jadi, OTP di ya. Di dalam sistem itu ada yang namanya kunci. Token kalau saya bilang. Token ya. Token. Ya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya, kalau untuk data insya Allah kita aman. Nah ini kan Pak, ini kan di zaman era globalisasi dan era PPKM nih, kan banyak nih sekarang mulai bermunculan platform digital ya. Segala-gala macam kayaknya udah mulai digitalin lah gitu. Nah ini untuk Koprimnas menyesuaikan dirinya di zaman era digital nih, kira-kira apa Pak yang kita kembangkan dari konsep sebelumnya? Apa yang di era digital ini ya? Di era digital ini mungkin lebih ke arah kemudahan dalam mendaftar dan juga kemudahan dalam membayar. Itu. Dan kedua gini, saya ngelihatnya Koprimnas itu adalah sebuah platform ya. Adalah sebuah platform di mana para konsumennya bukan hanya membayar, tapi dia juga bisa nyari uang di sini. Keren banget ya. Dan Bapak belum pernah nemuin kayak gitu kayaknya ya. Belum pernah. Iya, jadi ini buat teman-teman ya, kita kan ada marketing freelance ya Pak. Kita kan nggak ada marketingnya, jadi emang programnya agak sedikit rumit ya Pak ya. Yang jelas menguras tenaga Pak Ibnu lah. Nah ini kan tiap kali mereka daftar, terus mereka boleh daftar freelance juga ya Pak. Nggak harus jadi konsumen bisa ya? Nggak harus jadi konsumen. Nah itu di mana pilihannya Pak? Itu bisa di freelance.koprimnas.com. Oh, jadi mereka bisa daftar freelance dulu, karena kan gini, banyak nih orang yang mau punya rumah nih, terutama di TikTok saya nih Pak, rame banget. Bu, saya kepingin banget daftar, tapi saya nggak punya DP atau untuk pembayaran pertamanya. Jadi sebenarnya di Koprimnas itu ada peluang ya. Ada. Jadi di freelance.com nanti tolong nih editornya ditulis ya. Jadi freelance apa tadi? freelance.marketing.koprimnas.com. Oh, freelance.koprimnas.com. Jadi buat teman-teman nanti ada linknya di sini. Anda bisa freelance langsung dan bisa menawarkan ke teman-teman. Ketika itu referensi Anda, dia langsung masuk komisinya. Komisinya otomatis dan juga withdraw-nya juga otomatis. Keren. Jadi buat teman-teman rugi banget. Ini sebenarnya bisnis tanpa modal ya Pak ya. Jadi kalau dibilang ini platform benar-benar memang kita free ya. Jadi solusi buat di zaman PPKM nih Pak. Karena mereka tuh rata-rata bosen di rumah. Ngapain saya di rumah Bu, saya kepingin banget punya bisnis. Jadi cuman modalnya handphone aja di rumah ya. Sama kuota internet ya. Dan mereka bisa dapat duit. Dan ini buat teman-teman, ini satu kesempatan, mumpung kita juga ada marketing freelance, tidak harus jadi konsumen. Anda bisa punya rumah nyicil gratis Pak. Nah, dan Anda bisa upgrade menjadi agen cabang. Keren banget ya. Jadi sistemnya udah siap banget, di belakang udah ada Pak Ibnu. Oke Pak, ini kalau kita juga pengen tahu ya, apa sih salah satu yang kita beralih ke media aplikasi? Kan tadinya kan Bapak main di medsos apa-apa gitu, terus tiba-tiba sekarang Bapak nih fokus di Koprimnas, apalagi sekarang kita ngembangkan Kosjek, insya Allah ya kita akan launching sama Kopermat. Nah itu ceritain dong Pak, Kosjek sama Kopermat kayak apa sih, biar pemirsa juga pada tahu. Untuk di era 4G ya, di era 4G ini, kalau untuk mau main konvensional itu mungkin udah ketinggalan zaman kali ya Bu ya. Betul. Sekarang apa-apa lebih ke arah di online ya. Lebih semuanya tuh serba online. Karena kenapa? Dari segi pendataan juga lebih mudah. Pendataan data konsumen, pendataan dari sisi pendaftaran, pembayaran, semuanya tuh semua udah serba cepat gitu, serba online, semuanya serba otomatis. Ditambah lagi pemerintah kita kan mendukung, Menkominfo kita sudah mendukung kita untuk kecepatan dalam mendata sesuatu, baik pembayaran, pendaftaran, bahkan KTP pun sekarang sudah bisa di-track ya Bu ya. Nah, kalau untuk kenapa harus pindah ke aplikasi? Karena memang udah eranya. Kita memang udah di era milenial gitu.
Dimana anak-anak milenial sekarang tuh udah nggak mau ribet, nggak mau ngisi form, nggak mau ngantri sampai ratusan orang. Dimana makanya kenapa kita harus pindah ke aplikasi. Terus untuk Kosjek sendiri seperti apa sih Pak bedanya dengan yang udah ada nih, kan kita kayaknya kan nggak bisa ngalahin dua raksasa nih. Nah terus Kopermas sendiri punya ciri khas apa nih Kosjek di antara yang lain? Jadi Kopermas ini punya Kosjek Kopermat. Itu Kosjek gimana Kopermat tuh? tuh gini. Jadi kenapa saya bilang Kopermas itu platform? Wah, Kopermas itu bukan bisnis jual rumah, bukan. Itu tuh platform. Kenapa? Karena orang bisa nyari uang di situ dari Kosjek dan Kopermat. Nah, Kosjek sendiri adalah ojek online, Bu. Ojek online yang bedanya apa dengan ojek online yang sudah ada nih? Bedanya gini. Kalau ojek online lain itu dia menarik penumpang. Iya, tapi mereka secara reguler ya. Jadi perusahaan mencari keuntungan. Tapi kalau di Kosjek sendiri, Kosjek kita sistemnya gotong royong, Bu. Dimana driver ini kita tawari rumah, dan kalaupun mereka mau cuma narik ojek, kita nggak potong sama sekali. Masya Allah, serius? Iya. Terus dari mana dong dapat duitnya? Kan kita mesti bayar server, tenaga dan segala macam, gimana tuh? Ya, kalau untuk uangnya mungkin kita akan tarik dari biaya sistem doang. Jadi memang hanya sih bayar sistem saja gitu. Ih, keren banget ya. Jadi emang kita hanya menyediakan sistem untuk para ojol ya. Jadi ini kabar gembira ya buat para ojol di luar sana. Insya Allah Kopermas akan launching Kosjek dan Kopermat yang nantinya itu tidak ada potongan. Tidak ada 0% ya. Widih, mantap banget. Terus yang kedua, kita juga katanya ada pendapatan untuk sodakoh ya Pak ya. Iya, ada pendapatan untuk sodakoh juga. Jadi nanti drivernya nih ibaratnya bisa berbisnis berkah dunia akhirat. Karena kita ada sodakoh di dalamnya. Nah, terus dari Kopermat sendiri itu sebagai apanya, Pak? Nah, kalau Kopermat itu mungkin seperti kalau marketplace ya. Kopermat itu marketplace. Kayak semacam Shopee, Lazada gitu ya. Jadi orang bisa jualan online di situ. Bisa. Cuman kalau kita beda ya dengan Tokopedia, Shopee ya. Kalau kita Kopermat kita buka karena kita menjunjung sebuah kepercayaan. Jadi nggak sembarangan orang bisa buka toko di sana. Kita benar-benar harus verifikasi. Dengan verifikasi mereka itu dengan kita lihat apakah dia mau upgrade menjadi premium. Kalau memang mereka mau menjadi premium, berarti mereka memang penjual, benar-benar penjual gitu. Jadi nggak sembarang orang jualan di situ ya, karena diverifikasi dulu dari sisi rekening dan segala macam ya. Karena kita harus melihat kan sekarang banyak penipuan nih Pak. Kalau kita nggak cek bener kan kita nggak tahu ya. Terus Kopermat sendiri berarti sebagai usernya ya? Kan drivernya dari Kosjek, Kopermat. Jadi usernya ini kerennya bukan hanya sebagai user, tapi mereka juga bisa jualan online. Ini keren banget. Jadi bisa dong ya, misalnya saya nih penjual gado-gado, suami saya ojek online. Nah, saya sebagai yang jualan di Kopermatnya, misalnya jualan Kosfood ya. Nah, terus nanti dari drivernya bisa dari Kosjek. Ini keren banget. Jadi Kopermat itu benar-benar platform ya. Jadi emang udah nyediain. Terus keuntungan dari Kopermat sendiri Pak, kenapa orang tuh, ini kan sebenarnya kita mau launching buat bocoran aja ya. Itu Kopermat itu kan semacam kayak Lazada, tapi bedanya apa sih? Atau dengan Shopee di luar sana bedanya apa Pak sama platform yang sudah ada? Kalau kayak Shopee, Lazada dan Tokopedia, biasanya mereka itu ada yang namanya biaya layanan ya. Biaya layanan. Ada beberapa juga yang melakukan markup. Markup harga ya. Misalnya harganya 100 perak, pas kita beli jadi 120 misalnya. Betul. Nah, kalau di Kopermat? Kalau di Kopermat ini cuman hanya 3% aja per produk. Masya Allah, murah banget sih. Dan itu nggak ada biaya layanan lagi. Keren banget ya, cuma 3% dari harga modal. Betul. Keren banget. Berarti harga bisa lebih bersaing dong ya ke depannya. Dan katanya sih Kopermat lebih fokus ke sembako ya. Betul. Jadi tunggu deh nanti launchingnya. Dan saya dengar nih Pak, kalau orang ikut Kopermat katanya bisa punya penghasilan Pak sampai 147 juta. Bener gak sih Pak Ibnu? Udah hitung belum sih? Betul. Saya yakin Pak Ibnu gak bisa tidur loh. Jadi tunggu ya launchingnya ya. Saya nggak akan buka di sini. Tapi kita akan fokus ke Kopermas dulu. Karena memang Kopermas ini basicnya kita ada juga solusi untuk punya penghasilan dan bisa nyicil gratis. Bayangin Pak, bisa dapat rumah gratis,
dan juga bisa punya penghasilan bulanan. Iya. Karena setiap agen cabang mereka akan mendapatkan komisi 2,5% Pak, yang dicicil 50.000 per bulan. Artinya kalau ada 100 konsumen dapat 5 juta loh pas sebulan. Iya. Kerja di mana hari gini ya? Ada yang mama sambil ngulek sambal, sambil di rumah ngomong anak. Mereka Pak gaji itu setiap bulan minimal 2-5 juta. Keren ya Pak ya. Tapi Bapak udah lihat bener kan? Iya. Banyak penghasilannya yang Banyak, Bu. Karena memang untuk perihal data-data seperti ini memang saya ngolah. Nah, dan mereka semua itu benar-benar apa ya? wonder nggak sih Pak ngeliat penghasilan? Bapak juga pasti ngiler lah. Ada yang sampai 1,3 miliar Pak. Saya baru sadar kan kemarin saya minta data sama Bapak tuh. Betul. Itu di log kami Pak. Itu rata-rata sudah ratusan juta. Iya. Kayaknya kalah penghasilan saya. Bapak lihat langsung kan? Iya. Aduh gimana tuh Pak ngeliat penghasilannya? Apa ya, makanya sekali lagi saya bilang Koppermas ini platform. Unbelievable ya. Iya. Kalau nggak salah sampai ada sekitar 5-6 miliar kita sudah bayarkan komisinya itu. Gila ya. Dan memang selama ini nggak ada keluhan yang mereka bilang komisinya nggak cair ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kita komitmen ya untuk pencairan. Pak Ibnu nih saksinya, kita nggak pernah. Jadi saya gini Pak, saya tuh belajar dari satu platform yang sebelumnya kan saya basicnya e-commerce marketing Pak. Jadi 7 tahun saya ikut satu perusahaan raksasa yang itu saya lihat servernya Pak. Nah ini saya pengen tahu servernya Koppermas sekarang pakai apa sih Pak? Karena kan nih banyak yang pengen tahu juga ya. Kalau dulu kayak di tempat yang lama saya pergi ke Hong Kong Pak, servernya ada di Hong Kong. Jadi itu satu gedung tuh isinya server semua. Nah kalau Koppermas sendiri gimana Pak? Nah, kalau Koppermas sekarang ini kita menggunakan teknologi Google. Oke. Iya, jadi Terus? suatu siapa sih yang nggak kenal Google ya? Iya Ya, betul. Google tuh bikin sebuah cloud server yang namanya Google Cloud Platform ya. Iya. Nah itu jadi kita kebetulan masang di sana. Nah, dan dari segi teknologinya pun sudah semua yang serba baru, yang serba fast, cepat gitu. Dari segi bahkan sudah tidak menggunakan hard disk, kita sudah menggunakan SSD di sana. Oh, jadi lebih canggih lagi. Betul. Ya. Kan saya dengar katanya di gedung cyber ya. Iya. Itu di mana sih servernya kalau Google Pak? Kalau Google ini Pakai cloud. pakai cloud yang artinya dia menggunakan sistem CDN yang artinya seluruh dunia. Oh, Masya Allah, jadi udah canggih dong ya. Iya. Jadi udah nggak khawatir lagi tuh data Betul. kita diapain ya. Karena Google tuh termasuk terpercaya ya Pak. Benar. Jadi untuk servernya sendiri lumayan mahal Pak. Apa gimana? Kalau untuk servernya memang kita mau yang terbaik ya. Apalagi untuk konsumen kita mau ngasih pengalaman mereka yang terbaik, yang cepat, jadi kita memang harus cukup mengocek uang lagi. Tapi emang selama ini Koppermas selalu kasih yang terbaik ya Pak ya. Walaupun betul. untuk MBR Bapak Betul. memang benar-benar menjaga kecepatan, terus juga privasinya, Betul. terus juga kemudahannya ya kan. Karena kebanyakan kan yang gabung di sini ya maklum Pak, mereka gaptek. Kadang-kadang yang daftarin juga masih admin. Betul. Karena mereka setiap hari handphonenya itu bukan handphone ini. Jadi walaupun mereka pakai handphone biasa, tetap kita daftarkan juga online. Karena jangan sampai datanya tidak terdata ya Pak. Karena Betul. kita basicnya sudah online. Nah ini saya pengen tahu Pak dari sisi hukum ya. Ini kan banyak nih, terutama orang Indonesia biasa Pak. Bapak kan kalau ngajukan pinjaman atau apa ya di bank, pernah lihat nggak Pak berlembar-lembar kan? Dan itu orang Indonesia kebiasaannya nggak pernah baca. Iya. Itu udah bukan rahasia umum ya. Nah sebenarnya kalau untuk di pendaftaran online sendiri ini juga penting untuk agen cabang di Dirlok ya. Kita juga biar tahu dari sisi hukum e-commerce. Itu kan di situ ada semacam kayak persetujuan. Syarat dan ketentuan. Iya. Itu kalau nggak diklik nggak bisa keluar nomor NKK-nya ya. Iya, nggak bisa. Memang kalau mau mendaftar, dia harus memang setuju dengan syarat dan ketentuan kita. Nah itu banyak yang nggak baca tuh. Gimana tuh Pak gilirannya pas mereka mau cancel atau ada masalah ya, mereka marah-marah. Kok saya nggak baca gitu loh. Iya. Nah padahal pada saat daftar online ini untuk seluruh Indonesia ya, ibaratnya mau di Taiwan, mau di Hong Kong, mau di mana, itu ada syarat ketentuan dong. Iya. Dan itu kalau nggak diklik, kalau nggak diklik ya artinya dia nggak setuju dan nggak bisa daftar. itu kalau secara hukum e-commerce sah nggak sih Pak? Sah ya? Sah. Bahkan sekarang sudah ada sebuah dari Menkominfo ya sendiri ya, itu sudah mensahkan di mana ada suatu website yang boleh menjadi pihak ketiga
untuk masalah SOP seperti ini. Oh gitu. Jadi artinya sama kayak dia kekuatannya sama kayak tanda tangan di atas materai ya. Betul. Jadi nggak pasti harus pakai materai kan? Iya. Karena secara hukum e-commerce itu sudah sah dan diakui secara hukum. Betul. Nah ini juga pelajaran buat teman-teman atau agen cabang dan juga untuk konsumen. Saya mohon dibaca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila Anda tidak setuju, tolong jangan mendaftar. Nah, ini satu lagi ada kasus nih Pak. Misalnya contoh nih, saya nih kan di luar negeri ya. Ini kan kadang-kadang sebenarnya Kopurnasas kebuka nggak sih sampai ke luar negeri Pak? Kebuka. Karena ada kan aplikasi yang nggak bisa dibuka di luar gitu. Tapi kita bisa ya Pak Bisa. ya. Ini berarti keren banget ya. Kopurnasas sudah sampai ke luar negeri. Nah, ini mungkin ada permintaan Pak dari kebanyakan konsumen termasuk saya nih Pak. Saya kan pemakai Apple. Ini kan Apple nih bukan sesuatu yang mewah lagi. Sekarang semua orang bisa pakai. Nah, kira-kira kapan nih Pak Kopurnasas bisa dalam bentuk versinya Apple? Karena kita baru ada di Android ya Bapak Ibu ya. Jadi Apple nih kita juga penting gitu. Kira-kira kapan nih Pak? Kalau untuk versi Apple itu sebenarnya sudah ada, Bu. Versi Apple sudah ada. Terus? Sudah dibuat. Hanya saja dari pihak Apple-nya. Memang tidak sembarangan bisa buka toko di sana. Nah, memang saya lagi urusi administrasinya. Jadi emang susah ya Pak ya buka aplikasi di Apple tuh susah? Iya, di sana Apa aja sih syaratnya sih Pak? Di sana tuh benar-benar diproteksi ya, karena Apple sangat tidak mau adanya aplikasi penipuan di App Store-nya mereka. Jadi diverifikasi ya. Betul. Sampai izin-izinnya ditanya ya Pak ya. Iya. Setahu saya. Tapi dulu kita sempat bisa masuk Apple loh Pak. Dulu pernah masuk Apple ya. Nah, karena persyaratan itu seiring berjalannya waktu berubah. Oh. Ya, jadi bukan hanya semua perusahaan pasti SOP-nya akan berubah. Oh, jadi ini soalnya sering dibilang gini Pak, ini kan banyak banget ya yang maaf nih Pak yang negatif sama Kopurnasas ya. Itu kenapa sih Kopurnasas kok SOP-nya berubah-berubah? Ya kalau kita nggak berubah kita mati ya Pak. Betul. Karena memang zaman begitu cepat ya. Betul. Sama kayak PPKM inilah Pak. Makan sekarang 20 menit Pak. Ingat-ingat Pak makan di warteg cuma bisa 20 menit. jadi semua peraturan memang cepat berubah karena untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, apalagi di zaman pandemi ini ya. Betul. Oke, berarti kita juga sedang berusaha mengurus untuk masuk ke Apple ya Pak. Dikira orang tuh dikiranya gampang Pak masuk aplikasi Apple. Apa sih Pak syarat yang dipersulit sama Apple apa sih? Biasanya sih dari sisi pembayarannya Bu. Jadi pembayaran itu dipastikan kalau pembayaran itu memang benar-benar dari kita, terus juga dari mungkin dia karena mungkin beda negara ya. Jadi kita harus benar-benar sabar. Karena dari sisi mereka juga mungkin apalagi di pandemi kayak gini untuk verifikasi itu benar-benar butuh sabar gitu. Karena mereka harus WFH juga di sana. Oh gitu ya. Tapi nanti usahakan masuk Apple ya Pak. Karena pasti, saya juga sampai sekarang nggak bisa download nih. Jadi saya mesti pakai 2 HP ya, satu Android, satu Apple. Kalau dulu kan kita patokannya gini, udah kita fokus aja di Android. Kenapa? Nggak semua orang punya Apple Pak. Tapi sekarang yang di luar negeri pun sekarang mereka pakai Apple Pak. Nah terus ini terutama untuk pangsa pasar di TKW TKA nih Pak. Ini alhamdulillah Kopurnasas ini udah mulai dilirik Pak ya sama TKW di luar negeri, karena mereka punya prinsip, saya kerja nih misalnya di Arab, saya kepengen dong pulang di kampung saya misalnya, contoh saya punya kampung misalnya di Bogor, apapun di Palangkaraya atau di Balikpapan atau di Tanjung Pinang, saya pengen pulang nih 2 tahun lagi saya udah punya rumah. Nah untuk mendaftarnya sendiri, ini kan mereka termasuk gaptek ya, ada nggak sih call center nanti yang bisa bantu kita untuk daftarin, bisa ya Pak ya? Tentu ada. Dan itu gini Pak, ini sering juga ada kejadian, ini saya juga mau ceritain buat teman-teman biar tahu ya aplikasi kita. Biasanya mereka daftar itu kan KTP selain di foto itu juga kan diisi. Ini saya ada khawatir Pak, karena kebetulan kan saya memang biasa pemain e-commerce nih. Misalnya contoh nih KTP saya nih palsu gitu ya. Nah itu kira-kira bisa kedetek nggak sih sama aplikasinya Kopurnasas? Nggak sesuai gitu. Kalau untuk KTP palsu, karena sekarang kita bisa kerjasama dengan Dukcapil, jadi bisa kedetek. Jadi kalau misalnya KTP-nya palsu, maka tidak akan bisa mendaftar. Oh gitu. Itu aplikasi kita udah bisa begitu? Aplikasi kita sekarang di Dukcapil lagi proses. Oh, jadi nanti KTP yang palsu tidak bisa masuk ya? Tidak bisa sama sekali. Kalau yang double gimana? Kalau double juga nggak bisa. Double nggak bisa. Oke, jadi protek kita di situ. Terus kalau nomor teleponnya double? Nomor HP double juga nggak bisa.
HP double juga nggak bisa. Nggak bisa. Email double? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah ini kadang suka ada Pak. Ini kan kayak kemarin kejadian tuh. Mungkin gini ya, kalau double mungkin menurut saya gini, dia mungkin sebelumnya udah daftar dulu, terus didaftarin lagi sama agen cabangnya atau sama admin lah. Nah itu kan dia pas mau masukin nomor telepon nggak bisa tuh. Nah itu kenapa itu Pak biasanya? Biasanya terjadi duplikat data. Duplikat data, Iya, jadi nggak bisa nggak masuk. bisa sama Kalau misalnya contoh nih, saya nih kan pernah daftar di Koprumnas, anggaplah 2 tahun lalu apa setahun yang lalu. Iya. Terus sekarang saya bilang saya belum pernah daftar. Nah, saya pakai nomor yang lama, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah pernah terdaftar. Sudah pernah daftar. Oh, sebegitunya kita apa sih namanya supaya tidak ada terjadi penipuan data ya. Betul. Jadi tidak ada double data ya Tidak Pak ya. ada. Karena ini bahaya juga ya Bapak Ibu ya kalau sampai ada 2 nama. Betul. Atau 2 KTP, ada 2. Nah, terus kalau misalnya kan biasanya suka ada tuh dia verifikasinya lebih ke arah email atau KTP atau lebih ke arah nomor HP. Semuanya, Bu. Tiga-tiganya kita verifikasi. Kalau nomor KTP kita menggunakan data dari Dukcapil, kalau dari HP kita bisa ngirim WhatsApp atau OTP ke mereka, karena kita kan juga memberikan informasi dari SMS blast dan dari email itu juga kita kirim kode verifikasi. Jadi kalau dia nggak buka emailnya nggak bisa juga ya? Kalau dia nggak buka, tinggal pilih salah satu ini aja. Gitu. Jadi kita cuma hanya memastikan bahwa email dan nomor HP ini milik mereka. Oh gitu ya. Jadi verifikasinya lewat. Karena kan maaf Pak, penipu sekarang lebih pintar loh Pak. Kita S1 penipunya itu udah profesor. Iya. Jadi kalau kitanya nggak bener-bener kita kunci banget dari sisi datanya, ini bahaya ya. Betul. Oke, jadi tadi ini aku sedikit banyak nanya karena emang sedikit banyak aku tahu di dalam. Yang memang yang bikin saya sama Pak Ibnu sih ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak salah satu pembeda kita dengan aplikasi-aplikasi di luar sana apa sih Pak? Maksudnya pembeda kita, misalnya Koprumnas tuh aplikasinya beda loh dengan aplikasi lain loh. Itu apa sih bedanya? Bedanya aplikasi kita dengan aplikasi lain gini, Bu. Kalau aplikasi lain, mereka itu mengkayakan satu pihak. Oh. Kalau aplikasi Koprumnas, kita bareng-bareng. Oh gitu ya. Iya, kayaknya bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Jadi lebih gotong royong gitu ya. Oh, jadi kita juga sebisa mungkin gini Pak, dulu nih terus terang ya, ini kan banyak yang komplain ke saya nih. Mereka kepingin kayak semacam Traveloka nih. Saya memang agak menguasai sedikit IT ya Bapak Ibu ya. Itu ketika kita daftar maunya mereka nih pakai virtual account. Itu kan dulu dilemanya buat saya. Sekarang ini kan kebanyakan Pak orang transfer, itu kan nggak bisa langsung masuk. Yang bisa langsung masuk sekarang apa? Baru BRI. Sekarang BRI, BNI. BNI udah bisa? Iya. Oke, berarti BNI udah bisa, BCA belum ya? BCA belum. Nah ini kan saya dulu gini Pak, saya sempat ditawarin gitu ya, Bu, kalau Ibu transfer, misalnya ke pihak ketiga gitu ya. Jadi kita kayak semacam flip atau apa ya, saya nggak tahu. Dia pihak ketiga gitu. Nah itu dulu tuh waktu saya didaftarin kata mereka dapat potongan 3.000 apa 1.500 saya nggak tahu lah. Jadi uang saya ditahan dulu di rekening mereka, tapi secara sistem bisa langsung masuk. Jadi kayak B2B ya Pak ya. Yeah. Itu saya dulu dilemanya gini, apakah saya ambil, jadi sekarang orang konsumen tuh ketika dia mau transfer kan langsung masuk ke aplikasi. Itu kan yang baru bisa masuk berarti BRI sama BNI. Nah BCA belum bisa. Nah sekarang kalau misalnya ada pihak ketiga berarti kan ada riba ya. Betul. Maksudnya ada biaya lebih. Betul. Dari misalnya contoh kita berakad 200 juta, ya 3.000 dikalikan 12 tahun juga kan saya udah ngitung-ngitung tuh hampir 1 miliaran itu loh Pak. Maksudnya kalau untuk yang konsumen seluruhnya hampir 1 juta lebih lah lebihnya. Nah itu saya dulu masih dilema, apakah ini saya ambil gitu. Tapi sekarang solusinya kan yang baru bisa langsung B2B ke aplikasi kita baru 2 ya Pak, baru BRI dan BNI. Jadi buat teman-teman kalau mau langsung masuk, saran saya pilih BRI dan BNI. Ini banyak yang nanya Pak, kenapa nggak pakai Bank Syariah sih Pak? Apa sih bedanya kita pakai? Bank Syariah itu sekarang bisa dibilang oleh pemerintah sekarang ya ditujukan untuk travel haji umroh biasanya. Iya, jadi lebih ditujukan ke sana gitu. Lagi pula kalau dari sisi kemudahan ya, kemudahan juga karena kalau syariah itu untuk otomatis cek rekening, uang masuk itu belum mendukung. Iya, dan ini ya mungkin gini Pak, ini juga mungkin buat yang teman-teman nih suka nanya ya, karena kan kita nih bilangnya syariah.
Tapi kenapa kok banknya konvensional? Mungkin di sini saya klarifikasi juga, saya sebagai orang keuangan. Pertama, kenapa kita pakai BRI, Pak? Ternyata setelah kita selidiki di seluruh Indonesia, karena kan Koprunas ini awalnya kepengen di 514 kabupaten, Pak. Ini nanti mungkin Pak Ibnu akan lebih repot lagi karena kita udah mau promosikan diri, insya Allah 100 lokasi kita akan punya bank sendiri, Pak. Ini insya Allah ya, ini rencana kita. Nah, jadi Pak, kenapa Koprunas pakai BRI atau BNI? Karena kita udah cek ke pelosok, ternyata Bank Syariah belum sampai ke pelosok, Pak. Apalagi yang baru ini ya, yang katanya BSI ini baru. Nah, jadi kayak misalnya muamalat itu misalnya di daerah-daerah yang terpencil yang ada BRI. Kalau BRI jangan ditanya, Pak, dia sampai ke terpencil yang nggak tersentuh sama manusia juga itu bank di situ ada gitu. Saya udah cek dulu ke daerah Mamuju kemana, emang ternyata ada kayak Anambas itu, saya cuma lihat banknya cuma BRI aja. Nah, kenapa Koprunas pakai BRI ya? Karena memang kita tujuannya sasarannya kan masyarakat kecil. Dan mereka lebih prefer dengan BRI. Yang kedua, Pak, dana kita setiap bulan tidak pernah mengendap di bank. Dan kita tidak pernah pinjam uang bank. Betul. Kenapa? Karena kita save dalam bentuk emas, karena kita pengen bersyariah tadi, Pak. Seperti impian Bapak, bahwa insya Allah, Pak, apa yang Bapak dapatkan selama ini halal. Halal lain toiban, Pak. Kita tidak ada pinjaman bank, 1 titik pun kita tidak ada riba di dalamnya. Jadi memang Pak Dirut itu sangat menjaga banget sumbernya. Makanya uang yang masuk dari konsumen itu selalu tiap bulan zero, Pak. Tidak ada dana, kita pakai rekening giro. Ini juga buat jelasin ke teman-teman yang maaf ya, kadang-kadang ada yang ekstrim, Pak. Ini katanya syariah tapi banknya konven gitu loh. Padahal di bank konven dia B2B-nya lebih ini ya, Pak, lebih mudah. Kalau syariah belum tentu dia B2B-nya bisa connect dengan AP-nya tuh belum tentu nyambung dengan Pak Ibnu, ya kan? Nah, itu jadi buat teman-teman yang mungkin ngerti bahasa saya sih alhamdulillah. Kalau yang awam ibaratnya dari bank syariah tuh belum bisa ngebuka sistem IP-nya dia, sistem IT-nya belum kebuka ke orang lain. Tapi kalau kayak bank BNI atau BRI, mereka welcome untuk B2B aplikasi ya. Nah, kalaupun misalnya kayak BCA dia pakai virtual account, itu pakai biaya, Pak, setahu saya. Betul nggak? Ada biaya sekitar 3.000 kalau nggak salah. Nah, itu yang Koprunas sampai hari ini masih nggak mau. Karena kita kalau bisa cari yang gratis, kenapa harus yang bayar? BNI sama BRI sama BNI bayar nggak sih, Pak? BRI sama BNI itu memang bayar. Cuman cakupannya kecil. Jadi kalau bukan dihitung dari per transaksi. Oh gitu. Iya, dihitungnya dari per bulan dan itu cukup kecil ya, hanya 25.000. Oh, tapi yang dipotong kita atau konsumen kita kan? Kita. Jadi itu makanya kenapa kita mau, karena konsumen tidak dibebani. Dia langsung masuk begitu aja. Tapi maaf kalau BCA virtual itu setahu saya dipotong, Pak, per transaksi. Per transaksi. Karena dia mungkin eksklusif ya. Malum lah BCA kan ada di mana-mana. Aduh, jadi nyebutin merek ya. Oke. Jadi Pak Ibnu nih kembali lagi, tadi kan sudah ke rekening. Nah terus ini kan saya tahu banget nih masalah-masalah di IT. Kebetulan memang saya yang nanya Bapak, saya tahu banget apa keluhan daripada konsumen. Ini Pak, masalah komisi ya. Ini kan banyak banget nih yang nanya sama saya, kenapa sih Bu komisi kok nggak langsung masuk? Terutama yang mungkin 50.000 atau 500.000 atau yang 7 juta atau yang dari komisi bagi hasil. Kenapa nggak langsung masuk sih Pak? Gitu. Boleh nggak Pak dijelasin? Oke deh. Kalau untuk yang 500.000, komisi 500.000 atau closing itu langsung masuk sih Bu. Oh gitu ya? Sudah otomatis. On time langsung masuk. Langsung gitu. masuk. Ketika konfirmasi dia akan langsung masuk. Kalau untuk yang 50.000 sama 25.000 ini, ini harus dijelasin nih kayaknya nih Pak. Jadi gini, memang saya sedang melakukan pembenahan data. Karena gini, kita nih dari sistem lama pindah ke sistem baru. Iya betul. Jadi pasti banyak yang butuh yang namanya penyesuaian. Betul. Jadi kita harus track record ya, karena soal komisi sensitif ya Bu ya. Yes, betul. Banget Pak, itu banget. Benar, sensitif banget. Jadi kita harus tahu betul bahwa komisi ini memang segitu yang masuk ke rekening mereka. Jangan sampai kita zolim ya Pak ya. Mereka juga jangan zolim sama kita. Maaf nih Pak, biasanya kalau uang lebih mereka nggak ngomong. Kalau kurang Pak teriak. Itu manusiawi lah Pak. Iya. Dan saat ini sudah mulai balance ya. Datanya sudah balance untuk perihal komisi. Dan juga untuk otomatis itu kita sudah lakukan dan tinggal hanya kita on-kan di server.
Oh gitu. Iya, untuk komisi yang 50.000 sama 25.000. 25.000. Nah, Iya. ini kan ada nih konsumen, Pak. Ini contoh nih saya sebagai konsumen. Saya ini nggak kepengen telat lah gitu ya. Tapi saya pengen nabung lah di saldo. Tapi saya kepingin tiap bulan biar dia ngambil sendiri. Nah, itu sekarang Kopurnus bisa nggak sih? Contoh nih, misalnya aku mau bayar 5 bulan. Cicilan aku 1 juta sebulan. Nah, aku saya taruh 5 juta gitu. Tapi saya supaya nggak telat, saya kepengennya 5 juta itu diambilin tiap bulan. Gimana tuh, Pak? Atau bisa jadi misalnya ada satu konsep saya bayar 5 juta untuk 5 bulan misalnya. Udah 5 bulan tagihannya nggak keluar. Bisa nggak sih Pak kayak gitu di sistem kita? Bisa, Bu. Nah, jadi Bisa. sekarang yang mana nih yang bisa? Kalau dari sistem kita itu gini, kalau namanya dilakukan tuh sistem pembayaran otomatis ya. Pembayaran otomatis itu setiap tanggal 1. Oke. Ya, setiap tanggal 1. Kayak debit gitu. Iya, auto debit. Auto debit. Ya, auto Oke. debit. Auto debit itu di tanggal 1. Ya, memang sebenarnya dari dulu tuh sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Cuman pada saat itu kita pernah menggunakan server yang lama ya. Server yang lama itu Error. benar-benar lambat lah. Iya. Ya, sangat lambat sekali sehingga pada saat itu saya matikan gitu. Saya matikan auto debit ini gitu. Nah, karena sekarang sudah di server yang baru, nah, hanya tinggal dinyalain aja sebenarnya. Terus sekarang belum dinyalain? Belum. Kenapa? Belum nyalain. Nah, kenapa nggak saya nyalain? Karena pada saat itu apa ya? Sempet kita kan pengen STK ya waktu itu ya. STK kan. Nah, ketika STK itu ada banyak data yang harus saya ambil. Harus kita apa ya? Rekap ya. Harus kita rekap pada saat itu sehingga yang auto debitnya itu pada saat itu nggak saya matikan karena takutnya mempengaruhi dari sisi pembayaran. Nah, jadi kira-kira kapan mau diaktifkan itu lagi, Pak? Nah, kalau mau mengaktifkan ini, saya mau ngurusin komisi dulu, Bu. Setelah komisi on baru saya aktifkan. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini buat teman-teman ya, sabar ya. Karena emang kita prosesnya agak ribet ya. Bayangkan 20.000 data. Gimana nggak keriting matanya Pak Ibnu? Jadi ini buat teman-teman saya mohon bersabar. Karena ini Pak, maklum ya Pak ya, mereka ini kan orang awam. Kepengennya apa-apa cepat gitu ya. Sementara kita ibaratnya yang paling penting komisi ini benar-benar memang harus jeli ya. Jangan sampai kita zolim ya, apalagi terhadap konsumen kita yang memang itu hak mereka, jangan sampai nggak keluar. Karena salah satu kelebihan daripada Kopurnus Pak, insya Allah kami komitmen membayar komisi. Ya itu alhamdulillahnya ya. Jadi buat agen cabang marketing ataupun freelance, alhamdulillah nggak ada tuh komisi yang kita makan ataupun kita ambil ataupun maaf ya sampai kita melakukan kecurangan. Karena buat kami syariah itu adalah sikap Pak. Jangan sampai nanti teman-teman berpikir, saya suka pernah Pak ada yang komplain kan agen ini pasti diambilin orang dalam gini-gini. Kan saya sempat komplain sama Pak Ibnu waktu itu kan. Kayaknya insya Allah kita karena memang kita benar-benar milih pegawai, maaf Pak kalau sampai ada pegawai saya yang korupsi, saya nggak pandang bulu Pak, langsung saya keluarin. Saya nggak pakai acara dimaafin karena buat saya itu fatal. Itu kan masalah amanah ya Pak ya. Betul. Buat saya kejujuran tuh nomor 1. Jadi memang buat teman-teman jangan khawatir. Termasuk Pak Ibnu, saya juga nyari karyawannya bukan yang sembarang ya. Yang memang kita sama-sama satu visi. Betul. Mau hijrah. Jadi kalau mau hijrah ya minimal secara secara sikap kita memang benar-benar mau syariah gitu ya Pak. Oke, ini alhamdulillah nih kayaknya udah banyak banget ya Pak Ibnu sampai bingung nih. Pak, kira-kira kendala apa lagi sih yang di aplikasi yang sering terjadi untuk terakhir? Oke, kendala itu biasanya dari human error sih Bu. Human error, terkadang biasa salah referral, terkadang ada agent yang apa ya, misalnya masukin referralnya siapa, dia masukin referralnya siapa, itu saling tarik menarik gitu. Terkadang itu sih paling, sama mungkin kita lebih kencengin di edukasi kali ya Bu ya. Iya, edukasi dari sistem online-nya ya. Jadi buat teman-teman ya ini penting banget, Anda harus tahu bagaimana cara daftar online. Terus masalah handling objection-nya Pak. Jadi ini terutama nih kan banyak keluhan di aplikasi. Ini kok lama ya, jawabannya kok lama. Nah itu kalau mereka mau komplain kemana Pak yang bisa langsung ke Bapak ini? Untuk komplain itu bisa langsung ke Mas Kuri bisa.
atau bisa langsung ke saya juga bisa. Ya itu nomornya yang mau dihubungin yang mana untuk kata Bisa. Bapak waktu itu dulu pakai aplikasi apa itu bisa langsung ke IT tuh biasanya pakai apa, link iya. apa? Ada di tiket.koperumnas.com, Bu. Oh, nanti ditulisin ya sama editor ya di Iya. sini di tiket.koperumnas.com. Betul. Jadi Anda bisa langsung ke IT-nya langsung. Jadi tidak lagi melewati ABCD. Nanti langsung diproses sama Pak Ibnu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Kita benar-benar menjaga aplikasi ini insya Allah aman ya Pak. Jadi aku simpulin nih, mumpung kita belum berakhir. Kira-kira tadi masalahnya cuma itu aja ya? Ya, Salah itu aja. referral, terus misalnya komisi nggak masuk. Komisi nggak masuk. Terus kalau misalnya uang nggak masuk, sering terjadi nggak? Uang nggak masuk biasanya human error, Bu. Mereka yang salah. Oh Iya, gitu. dari mereka salah ketik, dari mereka salah input NKK mereka. Kebanyakan dari mereka salahnya. Jadi buat teman-teman nih ya, NKK juga penting, jangan sampai salah input. Terus jumlahnya juga. Terus kalau misalnya contoh nih Pak, misalnya ada orang yang salah transfer gitu, bisa nggak sih Pak kita di refund? Kayaknya bisa ya. Bisa kalau untuk salah transfer. Maksudnya transfer saldo atau transfer? Jadi kita transfer saldo kayak GoPay, kayak Gojek itu bisa ya? Bisa. Oke, berarti kita aplikasinya bisa transfer saldo ya buat teman-teman. Cuman itu kayaknya transfer saldo sekarang hanya bisa dilakukan agen cabang sama Dirlok. Kalau konsumen nggak bisa. Nggak bisa. Karena Mas sengaja kita tutup ya, karena nanti akan ribet ya Pak ya kalau sama-sama konsumen. Terus kalau untuk withdraw, pencairan, itu kira-kira Pak gimana sih biar cepat gitu kan? Kita kayaknya ada 2 cara ya. Kalau withdraw tuh gimana Pak? Yang di aplikasi langsung bisa withdraw. Kalau di aplikasi bisa langsung withdraw ya. Tapi prosesnya 2 minggu. 2 minggu. Oke, tapi kalau dia mau cepat, dia bisa jual saldo. Dia bisa jual saldo. Anda boleh datang ke kantor kita atau mungkin jual saldo sama agen cabang. Bener. Karena agen cabang boleh nggak sih Pak menerima uang? Boleh ya. Boleh. Karena beli saldo kayak semacam GoPay gitu. Betul. Ya. Nah, jadi buat agen cabang Anda juga boleh menerima uang pendaftaran dengan Anda menukarkan saldo yang nantinya akan dimasukkan ke aplikasi. Bener. Jadi si konsumennya bisa langsung aktif. Aktivasi nggak perlu ke kantor pusat. Betul. Ya. Wah, tuh keren banget kan. Pokoknya sistemnya Koperumnas tuh oke banget. Oke, buat teman-teman kayaknya tadi kita udah banyak ya. Nanti kalau untuk Kosjek sama Kopermat beda lagi Pak. Ini kan lebih ke arah ke Koperumnas. Jadi komplain-komplain dan kendala-kendala tadi Anda silahkan kirimkan ke tiket.koperumnas.com. Nanti ada di screen ini. Terus Pak, ini buat terakhir kita mau berakhir. Harapan Bapak untuk Koperumnas ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya untuk Koperumnas itu supaya bisa jadi unicorn. Jadi sebuah platform yang dimana membantu gotong royong. Jadi membantunya tuh memang MBR, tapi kita sama-sama maju ke atas gitu. Masya Allah. Jadi Bapak emang ada kepuasan tersendiri ya. Kalau sampai bisa bantu orang kecil. Bapak lihat nggak sih kemarin pas STK tuh Pak? Sedih banget ya ngeliatin tukang parkir, tukang gado-gado Pak. Bayangkan Bapak ikut berproses di dalamnya. Insya Allah Bapak dapat pahala juga Pak. Allah Maha tahu ya. Kan di situ udah ditulis Pak. Barang siapa yang membantu riba, baik yang mencatat, baik yang meminjamkan, dia terkena azabnya. Artinya kalau kita melakukan kebaikannya, barang siapa yang membantu juga untuk orang tidak riba, berarti kita juga dapat pahala. Betul. Jadi ini Pak Ibnu, saya tuh terima kasih banget nih Bapak udah mau dikulik-kulik dapurnya. Kalau orang tadi yang ngerti IT mungkin nyambung, tapi kalau yang nggak ngerti apaan sih gitu ya. Jadi alhamdulillah, kira-kira Pak ada nggak pesan dan pesan untuk teman-teman di rumah ya, terutama agen cabang, Dirlok dan konsumen dan calon konsumen. Silakan Pak. Oke. Kalau untuk para calon konsumen kali ya, yang mau bergabung di Koperumnas, mau ngambil rumah di Koperumnas, jangan ragu ya, jangan ragu karena Koperumnas ini bukan cuman untuk ambil rumah, bukan cuman buat ambil properti. Di sini tempat berbisnis yang paling saya bilang tuh unbelievable. konsep itu out of the box bener. Out of the box ya. Dan Bapak juga wonder ya bikinnya ya. Jadi emang pertama kali waktu Bapak lihat konsepnya juga bingung kali ya? Pertama kali lihat konsepnya saya agak kaget sih. Kok bisa ada konsep kayak begini gitu. Nggak kepikiran juga, padahal Bapak seorang programmer ya, tapi nggak kepikiran kayak gitu ya. Tapi setelah dijalanin ternyata gimana Pak?
Ya justru itu. Tidak merugikan. Pertama kali saya dengar sistem dengan cara seperti ini, saya mikirnya pasti, wah ini bakal besar gitu. Tapi bukan MLM ya Pak? Soalnya banyak yang nanya ya. Bukan ya. MLM, bukan. Tapi ini memang konvensional yang menggunakan konsep jaringan. Betul. Jadi ini buat teman-teman dipelajarin deh, biar nggak pada kadang-kadang mereka parno dulu Pak. Kalau lihat sistemnya, dikiranya kita MLM, padahal kita 100% konvensional ya Pak. Cuman kita lebih ke digitalisasinya. Betul. Dan insya Allah kayaknya bank juga, maaf Pak, sebetulnya kalau menurut saya aplikasinya Koprumnas ini, maaf ya, menurut saya lebih canggih daripada bank. Kenapa? Sekarang nih bank baru aja beralih. Dulu bank kalau bapak nggak pakai buku, nggak pakai ATM, nggak pakai apa, nggak bisa ngambil duit, betul nggak? Iya. Tapi sekarang ya ada OVO, ada GoPay, ada Shopee. Sekarang Koprumnas akhirnya udah jadi pendulu sebelum mereka dulu ada. Nah sekarang daftar Pak. Orang dulu kalau daftar ribet Pak. Mesti datang ke bank, bawa KTP, pakai buku. Betul. Sekarang Pak udah canggih mereka, nggak pakai buku. Koprumnas sudah duluan Pak. Kita daftar nggak pernah pakai buku, nggak pernah pakai apa. Jadi saya juga maaf ya, ini buat orang-orang konvensional. Mereka merasa kalau saya nggak tanda tangan di atas materai, berarti secara hukum saya gagal. Nggak bisa. Ibu cek dulu, platform kami adalah digital, online, dan kami memang konsepnya e-commerce marketing. Benar. Jadi kalau Anda tidak klik itu yang namanya setuju apa enggak segala SOP dan peraturan kita, ini penting banget, mohon digarisbawahi ya buat agen cabang. Tolong yang mau daftar baca dulu ketentuan SOP, terutama mekanisme cancel Pak, karena mereka tidak pernah tahu selama ini. Akhirnya mereka ngamuk-ngamuk gak jelas Pak, di bawah orang-orang awam biasa ya. Saya mau bawain silahkan, duit 1 juta tapi teriaknya kayak 1 M Pak. Nah ini yang orang Indonesia tuh jeleknya di situ. Jadi buat teman-teman, kita tanpa ada tanda tangan di materai sebetulnya tetap sah secara hukum, karena memang kita semuanya terdaftar secara digital. Dan itu sudah disahkan di Kemenkominfo zaman sekarang, bahwa kalau kita daftar langsung kita klik syarat dan ketentuan sama dengan tanda tangan di atas materai. Ya, jadi zaman udah canggih. Anda jangan sampai merasa, oh kalau saya nggak ke kantor nggak bisa daftar. Enggak, kita sekarang sudah bisa daftar online. Betul. Ya, jadi buat yang TKW, TKI yang kesulitan Anda daftar online, silakan hubungi nomor call center kita di bawah ini. Insya Allah kita akan bantu. Ya Pak Ibnu ya. Oke, terima kasih banget Pak Ibnu waktunya ya. Semoga Koprumnas bisa maju bersama Pak Ibnu, dan insya Allah Pak Ibnu juga dibalas kebaikannya sama Allah karena kita membantu orang kecil. Dan saya yakin lah Pak Ibnu nanti rumahnya banyak Bapak Ibu. Saya udah janji sama beliau, kalau Koprumnas besar, saya nggak mau orang-orang yang membesarkan, karena saya ibaratkan Koprumnas seperti pohon Pak. Siapapun yang membesarkan Koprumnas ini, ya insya Allah ya mungkin 2-3 tahun lagi kalau rumah udah pada jadi, Pak Ibnu datang udah pakai Fortuner, udah punya rumah gedong, itu yakin. Saya bukannya apa-apa, kita bukan mau kaya sendirian seperti prinsip Bapak tadi. Memang kita prinsipnya bergotong royong, tapi semuanya bertahap Pak. Betul. Ya, karena kita akan membantu orang kecil. Jangan sampai kita menyakiti orang kecil. Mereka belum dapat rumahnya, kita sudah foya-foya. Nah ini yang kita jaga banget ya. Jadi buat teman-teman ya, stay tune terus ya di podcast ya Putri Muda. Akan ada lagi berita yang lebih heboh lagi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching ya Pak ya. Kosjek dan Kopermat. Nah ini Kopermat ini pas banget buat pedagang online. Tunggu aja, ini aplikasinya bakalan heboh karena Anda bisa punya penghasilan 147 juta. Nih Pak Ibnu sampai bingung hitunginnya. Ini beneran gak sih Bu? Coba Pak masukin di aplikasinya, masa bohong sih? Jadi buat teman-teman, ini aplikasi the best banget yang belum pernah ada di Indonesia kayaknya Pak ya. Bener. Kita pionir. Belum pernah ada aplikasi seperti Kopermat ya. Pokoknya Anda pantengin. Kita akan akan launching nanti. Dan yang Copper Zone juga nih Pak, kita mau ada TV live streaming. Mantap ya, makin jos banget Koprumnas. Oke, saya Ibu Putri dan Pak Ibnu pamit undur diri. Terima kasih buat para teman-teman yang sudah mengikuti. Kami ucapkan semoga jangan lupa di like, subscribe, komen, dan bagikan ya, supaya kita bisa terus berkembang YouTube-nya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Merdeka.